Assalamualaikum, jumpa kembali di channel Ariski Family. Di video kali ini saya mau berbagi 3 resep ide jualan roti goreng. Untuk yang pertama ada roti goreng isi ayam. Simak resep dan cara buatnya ya. Untuk langkah awal kita buat isian ayamnya terlebih dahulu. Untuk bumbunya saya pakai bawang merah, bawang bombay dan juga bawang putih. Nah, setelah semua perbawangannya diiris-iris seperti ini, sekarang bisa kita tumis. Dan ini kita tumis sampai perbawangannya menjadi layu dan berbau harum. Setelah layu dan berbau harum, sekarang bisa kita masukkan wortel yang sudah dipotong kecil-kecil. Kemudian ini kita tumis kembali sampai wortelnya menjadi sedikit layu. Selanjutnya bisa kita masukkan daging ayam yang sudah direbus dan disuir-suir seperti ini. Kemudian ini kita tumis kembali sampai tercampur rata. Setelah tercampur rata, akan saya masukkan bumbu lainnya yaitu garam, kaldu ayam, dan lada bubuk. Kemudian saya masukkan juga minyak wijen dan saus tiram. Selanjutnya bisa kita aduk kembali hingga tercampur rata. Agar bumbu dan ayamnya lebih menyerap, bisa kita masukkan sedikit air. Kemudian ini bisa kita tumis kembali hingga tercampur rata. Agar rasanya lebih enak dan wangi, bisa kita tambahkan daun bawang yang sudah diiris tipis seperti ini. Untuk menyeimbangkan rasa, saya beri kecap manis agar ada rasa manisnya dan warnanya juga tidak terlalu pucat. Setelah tercampur rata dan airnya menyusut, akan saya tambahkan larutan tepung terigu sebagai pengental. Nah, ini kita aduk kembali hingga tercampur rata dan menjadi matang. Nah, setelah tercampur rata dan mengental, ini sudah cukup ya. Bisa kita matikan kompornya dan koreksi rasa. Jika bumbunya masih ada yang kurang, bisa ditambah ya, sesuaikan dengan selera. Langkah selanjutnya kita buat rotinya. Untuk bahannya saya pakai tepung terigu sebanyak 250 gram, gula pasir 2 sendok makan, ragi instan 1 sendok teh. Kemudian ini akan saya aduk terlebih dahulu hingga tercampur rata. Selanjutnya saya masukkan telur ayam 1 butir ukuran sedang. Kemudian saya masukkan juga susu cairnya. Saya masukkan sedikit demi sedikit dulu ya, sambil diaduk hingga tercampur rata. Nah, setelah susah mengaduknya dengan spatula, bisa kita aduk menggunakan tangan dan pastikan tangan kita sudah bersih. Setelah adonannya sudah tercampur rata, sekarang bisa kita masukkan bahan lainnya yaitu garam dan masukkan juga margarin. Selanjutnya ini kita aduk kembali hingga tercampur rata dan menjadi kalis. Untuk adonannya saya tidak uleni sampai kalis elastis ya. Saya uleninya cuma sampai tidak lengket di tangan seperti ini saja ya. Selanjutnya adonan rotinya akan saya bulat-bulatkan seperti ini dan bisa kita istirahatkan sampai mengembang 2 kali lipat. Jangan lupa ditutup agar proses pengembangannya bisa maksimal. Karena cuaca di rumah saya sedang hujan, jadi saya istirahatkan selama 1 jam ya, dan ini sudah mengembang 2 kali lipat. Selanjutnya adonannya bisa kita kempiskan seperti ini agar udara di dalamnya bisa keluar. Nah, setelah dikempiskan, simpan di alas kerja, kemudian kita uleni sebentar hingga permukaannya halus. Selanjutnya adonannya akan saya potong-potong menjadi 12 bagian sama rata. Untuk berat per adonannya sekitar 38 gram ya. Selanjutnya agar tidak kering saat dibentuk, ini bisa kita tutup dengan kain yang bersih. Kemudian ambil satu adonan yang pertama kali kita potong. Selanjutnya ini bisa kita bulat-bulatkan dulu dan rounding agar permukaannya halus. Nah, setelah permukaannya halus, sekarang kita letakkan terbalik seperti ini. Kemudian adonannya bisa kita gilas hingga sedikit pipih. Jika lengket bisa kita taburi atas adonannya pakai sedikit tepung. Nah, setelah pipih kita gilas bagian pinggirannya seperti ini agar bagian tengahnya sedikit menonjol. Selanjutnya kita isi bagian tengahnya dengan isian yang sudah kita buat tadi. Kemudian kita tutup isiannya seperti ini. Pastikan isiannya benar-benar tertutup dengan adonannya ya. Nah, ini kita cubit-cubit bagian tengahnya agar adonannya tertutup rapat.
Nah, setelah seperti ini kita simpan terbalik ya, agar bagian bawahnya tidak terbuka. Kemudian lakukan lagi seperti tadi hingga selesai ya. Setelah selesai semua diberi isian, hasilnya seperti ini posisinya terbalik ya, bagian yang mulus berada di bawah. Sekarang siapkan pencelupnya, saya buat dari 3 sendok makan tepung terigu ditambah 100 ml air. Kemudian siapkan juga tepung panir secukupnya. Langkah selanjutnya, ambil adonan yang pertama kali kita bentuk dan isi. Kemudian langsung saja masukkan ke dalam pencelupnya. Kita bolak-balik dan ini langsung kita angkat, kemudian masukkan ke dalam tepung panirnya. Selanjutnya langsung saja kita lapisi dengan tepung panir seperti ini. Dan ini bisa kita tepuk-tepuk perlahan agar tepung panirnya menempel. Setelah terlapis dengan tepung panir, roti goreng isi ayamnya bisa kita tempatkan di wadah yang lain. Nah ini setelah semua terlapis dengan tepung panir, sekarang siap untuk kita goreng. Untuk menggoreng rotinya, saya pakai minyak yang sudah panas dengan api sedang cenderung kecil. Dan ini saya goreng rotinya cuma 1 kali balik ya, setelah bagian bawahnya berwarna kecoklatan bisa kita balik. Nah setelah minyaknya tenang dan kedua sisinya sudah berwarna kecoklatan, bisa kita angkat dan tiriskan. Nah ini roti isi ayam yang sudah digoreng jadinya menul-menul seperti ini cantik banget ya. Untuk ide jualan bisa kita kemas menggunakan plastik OPP rekat seperti ini ukuran 10 x 10 cm. Agar kemasannya lebih menarik, ini bisa kita tempelkan stiker thank you seperti ini. Nah ini dia roti goreng isi ayamnya mau saya coba. Untuk tekstur rotinya luarnya renyah tapi dalamnya empuk dan lembut. Isian ayamnya ini dijamin bikin nagih ya karena rasanya enak banget, wangi, gurih dan sedikit manis. Untuk resep yang kedua ada roti goreng ubi ungu. Simak resep dan cara buatnya. Untuk yang pertama kita buat isiannya terlebih dahulu. Dan ini ubi ungu yang sudah dikupas akan saya kukus hingga empuk. Setelah 20 menitan saya kukus ubi ungunya, ini sudah empuk. Sekarang bisa kita angkat dan haluskan. Nah ini saat masih panas ubi ungunya langsung saja kita haluskan agar lebih mudah ya menghaluskannya. Setelah halus seperti ini ubi ungunya, ini sudah cukup. Sekarang bisa kita tambahkan dengan bahan lainnya. Untuk bahan lainnya saya tambahkan gula halus. Kemudian saya tambahkan susu cair. Selanjutnya ini bisa kita aduk hingga tercampur rata. Agar lebih legit rasanya, ini akan saya tambahkan dengan sejumput garam. Dan ini bisa kita aduk kembali hingga semuanya bisa tercampur rata seperti ini. Untuk isiannya ini sudah selesai, sekarang bisa kita sisihkan. Untuk bahan rotinya saya pakai tepung terigu 250 gram, gula pasir 2 sendok makan, telur ayam 1 butir, ragi instan 1 sendok teh. Selanjutnya saya masukkan susu cair dan ini saya masukkan bertahap sambil diaduk-aduk hingga tercampur rata. Nah ini setelah semua susunya masuk, sekarang bisa kita tambahkan dengan pasta taro. Selanjutnya agar rotinya lebih empuk akan saya tambahkan dengan bahan isian yang tadi kita buat sebanyak 1 sendok makan. Dan semua bahan ini akan saya aduk-aduk kembali hingga tercampur rata. Karena sudah susah mengaduknya dengan spatula, jadi ini saya ganti menggunakan tangan saja ya agar lebih mudah untuk mengaduknya. Nah setelah adonannya sudah tercampur seperti ini, sekarang bisa kita tambahkan garam setengah sendok teh. Kemudian saya tambahkan juga margarin 35 gram. Selanjutnya bisa kita aduk kembali adonannya hingga tercampur rata. Nah ini sudah tercampur rata, adonannya memang lembek dan agak lengket seperti ini. Biar tidak lengket di tangan, sebaiknya kita olesi tangan kita menggunakan minyak goreng seperti ini. Dan tangannya sudah saya cuci bersih terlebih dahulu ya.
Selanjutnya adonannya akan saya bulat-bulatkan dan wadahnya akan saya beri minyak goreng agar nanti tidak lengket ketika sudah mengembang. Nah ini simpan lagi adonannya ke dalam wadah yang sudah diberi minyak goreng agar tidak lengket. Kemudian ini akan saya istirahatkan adonannya sampai mengembang 2 kali lipat. Nah ini setelah 1 jam adonannya sudah mengembang 2 kali lipat. Sekarang bisa kita kempiskan terlebih dahulu agar udara yang ada di adonannya bisa keluar. Dan setelah dikempiskan, sekarang bisa kita letakkan di alas kerja. Uleni sebentar saja sampai adonannya halus, kemudian bisa kita potong-potong. Nah ini akan saya potong-potong adonannya menjadi 12 pieces ya. Setelah dipotong seperti ini, sekarang bisa kita tutup agar adonannya tidak kering. Selanjutnya, ambil satu adonan yang pertama kali kita potong. Kemudian ini akan saya bulat-bulatkan terlebih dahulu atau di rounding agar permukaannya halus. Setelah halus permukaannya, sekarang bisa kita letakkan terbalik di alas kerja. Kemudian bisa kita gilas adonannya menggunakan rolling pin yang sudah dioles minyak goreng agar tidak lengket. Kita gilas adonannya jangan terlalu tipis atau terlalu tebal. Nah setelah digilas bisa kita masukkan isian ubi yang sudah kita buat tadi. Selanjutnya akan saya tambahkan dengan isian keju, bisa menggunakan keju quick melt seperti ini ataupun bisa diganti dengan keju oles. Dan setelah diberi isian, ini kita tutup kembali hingga benar-benar rapat. Ini kita cubit-cubit saja seperti ini agar isiannya tidak keluar. Nah ini sudah rapat bagian bawahnya dan halus permukaannya. Ini sudah cukup, sekarang bisa kita simpan dan letakkan terbalik ya. Setelah diletakkan terbalik, bisa kita ambil lagi adonan berikutnya dan lakukan sama seperti tadi. Nah ini setelah semua adonannya diberi isian, sekarang bisa kita siapkan pencelupnya. Ini saya pakai 2 sendok makan terigu ditambah 70 ml air. Kemudian siapkan juga tepung panir untuk pelapisnya. Langkah selanjutnya, ambil adonan yang pertama kali kita buat. Kemudian langsung saja kita masukkan ke dalam pencelup. Dan ini dibolak-balik ya agar adonannya terlapis dengan pencelupnya. Setelah itu langsung kita masukkan ke dalam tepung panir. Dan lapisi dengan tepung panir sambil tepuk-tepuk agar tepung panirnya bisa menempel. Nah setelah seperti ini, sekarang kita sisihkan dan lakukan lagi seperti tadi hingga habis. Nah ini setelah selesai semua dilapis dengan tepung panir, sekarang bisa kita tutup rotinya dan istirahatkan selama 20 menit. Setelah 20 menit diistirahatkan, rotinya siap untuk kita goreng. Untuk menggorengnya, masukkan ke dalam minyak yang sudah panas dengan api sedang cenderung kecil. Dan ini saya goreng cuma 1 kali balikan. Jika sudah berwarna kecoklatan seperti ini, bisa kita balik. Selanjutnya kita tunggu hingga kedua sisinya matang, baru kita angkat. Nah ini dia roti goreng ubi ungunya yang sudah matang, luarnya crispy tapi bagian dalamnya bisa kita lihat seperti ini. Ini terlihat lembut banget saat kita buka. Untuk rasa tentu saja ini enak banget, perpaduan isiannya bikin nagih. Untuk ide jualan, ini bisa kita kemas menggunakan plastik OPP rekat seperti ini. Dan agar lebih menarik kemasannya, ini bisa kita tempelkan stiker thank you seperti ini. Untuk resep yang ketiga, ada roti goreng kacang hijau. Simak resep dan cara buatnya. Untuk langkah awal kita buat isiannya, saya pakai kacang hijau mentah 100 gram dan ini sudah saya cuci bersih, kemudian saya masukkan ke dalam panci. Selanjutnya saya tambahkan air sebanyak 800 ml. Kemudian kita rebus kacang hijaunya hingga empuk dan airnya menyusut. Nah setelah terlihat airnya menyusut dan kacang hijaunya juga sudah terlihat empuk, selanjutnya akan saya tambahkan gula pasir 50 gram. Kemudian saya tambahkan garam 1/3 sendok teh. Selanjutnya saya tambahkan juga santan instan sebanyak setengah saset atau sekitar 35 ml. Kemudian ini kita aduk-aduk hingga tercampur rata dan airnya menyusut. Nah setelah menyusut airnya dan kering seperti ini isiannya, sekarang akan saya tambahkan dengan pasta pandan agar wangi dan juga warnanya lebih cerah.
Nah, ini sudah tercampur rata dan matang. Sekarang bisa kita matikan kompornya dan tunggu hingga dingin. Selanjutnya kita buat rotinya. Untuk bahannya saya pakai tepung terigu 250 gram, gula pasir 2 sendok makan, telur ayam 1 butir, ragi instan 1 sendok teh. Kemudian saya masukkan santan dari setengah saset santan instan ditambah air. Dan ini saya masukkan bertahap agar mudah mengaduknya. Selanjutnya agar warnanya lebih menarik dan lebih wangi, saya tambahkan pasta pandan setengah sendok teh. Kalau dirasa adonannya sudah berat diaduk dengan spatula, bisa kita ganti dengan tangan yang bersih. Selanjutnya setelah adonannya sudah tercampur seperti ini, sekarang akan saya tambahkan dengan bahan lainnya yaitu garam. Kemudian saya tambahkan juga margarin. Nah, ini adonannya bisa kita aduk kembali hingga tercampur rata. Nah, ini adonannya sudah tercampur rata. Sekarang akan saya tambahkan dengan 1 sendok makan isian kacang hijau yang sudah kita buat tadi. Selanjutnya bisa kita aduk-aduk kembali hingga tercampur rata. Nah, ini adonannya sudah tercampur rata dan teksturnya memang lembek seperti ini. Tapi ketika diangkat adonannya sudah tidak menempel di wadah, ini sudah cukup, bisa kita istirahatkan. Adonannya akan saya istirahatkan selama 1 jam atau sampai mengembang 2 kali lipat. Jangan lupa ditutup ya. Nah, ini setelah 1 jam diistirahatkan, adonannya sudah mengembang 2 kali lipat seperti ini. Sekarang bisa kita kempiskan. Agar adonannya tidak lengket, sebaiknya kita olesi sedikit minyak atau bisa kita taburi sedikit tepung. Nah, ini kita kempiskan. Selanjutnya bisa kita masukkan ke wadah kerja. Nah, setelah adonannya dibulat-bulatkan seperti ini, sekarang akan saya potong-potong menjadi 12 bagian sama rata. Selanjutnya bisa kita tutup adonannya agar tidak kering. Kemudian ambil satu adonan yang pertama kali kita potong. Taburi bagian atasnya dengan sedikit tepung agar tidak lengket. Kemudian ini kita bulat-bulatkan agar permukaannya halus. Nah, setelah bagian atasnya halus, kita letakkan terbalik di alas kerja. Kemudian taburi kembali dengan sedikit tepung, lalu kita gilas. Nah, setelah digilas, sekarang bisa kita masukkan isian kacang hijau yang sudah kita buat tadi. Selanjutnya bisa kita tutup rapat sambil dicubit-cubit seperti ini agar tidak terbuka saat digoreng. Kemudian ini kita rounding lagi sampai permukaannya halus. Nah, setelah seperti ini sekarang bisa kita simpan. Kemudian lakukan hal yang sama untuk adonan selanjutnya. Setelah semua adonannya dibentuk dan diisi seperti ini, sekarang bisa kita siapkan pencelupnya dan juga tepung panir. Kemudian ambil adonan yang pertama kali kita bentuk dan isi. Kemudian masukkan ke dalam pencelupnya dan ini kita bolak-balik agar rata. Selanjutnya lapisi lagi dengan tepung panir hingga rata. Agar tepung panirnya menempel, ini bisa kita tekan-tekan secara perlahan seperti ini ya. Selanjutnya setelah terlapis dengan tepung panir, ini bisa kita simpan ke dalam wadah. Nah, ini adonan roti gorengnya yang sudah dilapis dengan tepung panir. Sekarang akan saya istirahatkan selama 15 menit dan ini kita tutup dengan kain bersih. Setelah 15 menit berlalu, adonan rotinya siap untuk kita goreng. Akan saya goreng rotinya menggunakan minyak yang sudah panas dengan api sedang cenderung kecil. Untuk menggorengnya saya cukup 1 kali balikan ya agar tidak banyak menyerap minyak, dan setelah bagian bawahnya berwarna kecoklatan, roti gorengnya bisa kita balik. Setelah kedua sisinya sudah berwarna kecoklatan, ini bisa kita angkat dan tiriskan. Nah, ini rotinya yang setelah selesai digoreng hasilnya seperti ini. Selanjutnya untuk ide jualan bisa kita kemas menggunakan plastik OPP rekat seperti ini. Dan agar kemasannya lebih menarik bisa kita tempelkan stiker thank you. Alhamdulillah selesai sudah video saya kali ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih sudah menonton. Jika suka tolong like dan share-nya. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat mencoba ya.